Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, hari ini teman-teman semangat ya. Ya, Bu Endang senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Nah, teman-teman tahu hari ini hari apa? Ya, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Endang di hari Kamis tanggal 1 bulan Oktober atau bulan ke-10 tahun 2020. Baiklah teman-teman, Bu Endang di sini akan mengajak teman-teman mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum mengikuti kegiatan Bu Endang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, ilmu yang bermanfaat, dan pertinggilah kecerdasanku. Alhamdulillah, teman-teman siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap dong? Wah, teman-teman masih ingat gak? Kegiatan minggu ini temanya apa? Ya, masih diri sendiri. Temanya adalah kegiatanku. Bu Endang akan membahas tentang kegiatan tidak rutin. Apa itu kegiatan tidak rutin, teman-teman? Kegiatan tidak rutin adalah kegiatan yang tidak sering dilakukan setiap hari. Nah, bisa dilakukan sebulan atau bertahun-tahun ya, tidak rutin ya, tidak terus-menerus kegiatannya dilakukannya. Nah, contohnya kegiatan tidak rutin itu seperti ulang tahun. Nah, ulang tahun itu kan kegiatan kita hanya 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Dan kedua contohnya adalah rekreasi. Rekreasi juga tidak dilakukan setiap hari. Nah, bisa beberapa bulan atau beberapa tahun itu rekreasi. Dan contoh yang ketiga adalah silaturahmi. Silaturahmi ke sanak saudara, sanak famili, atau berkunjung ke rumah nenek juga tidak dilakukan setiap hari. Nah, kemudian contohnya lagi seperti pulang kampung. Pulang kampung juga tidak dilakukan sehari-hari atau tiap hari pulang kampung. Itu bisa dilakukan setahun sekali, berapa bulan sekali, ya itu tidak rutin. Nah, di sini Bu Endang akan membahas tentang pulang kampung. Nah, Bu Endang hari ini mempunyai 2 kegiatan, yaitu teknologi dan engineering. Nah, Bu Endang akan membahas tentang pulang kampung nih. Nah, pulang kampung teman-teman pasti punya kampung ya. Ya, ayah bunda punya kampung. Contohnya seperti Bu Endang suka pulang kampung. Kampung Bu Endang di Tegal. Nah, ada juga teman-teman mungkin ada yang di Lampung, ada yang di Padang, ada yang di Blitar, ada yang di Ponorogo, ada yang di Aceh. Ya, banyak sekali ya berbagai macam daerah. Nah, berkaitan dengan tema kita, nah tentang pulang kampung juga, Bu Endang akan memperkenalkan sedikit alat-alat transportasi. Nah, teman-teman kalau mau pulang kampung menggunakan alat transportasi kan? Ya, ada tiga kendaraan ya yang dilalui ya. Yang pertama kendaraan darat, yang kedua kendaraan yang berjalan di air, kemudian kendaraan yang ada di udara. Nah, kalau pulang kampung, contohnya pulang kampung ke Jawa, nah ke tempat Bu Endang ya, ke Tegal, Bu Endang menggunakan alat transportasi mobil atau bis, bisa menggunakan kereta juga bisa, motor juga bisa. Kalau Tegal masih bisa dilalui dengan motor ya.
Kemudian kalau teman-teman misalkan ke Padang, kampungnya ada di Padang, bisa menggunakan pesawat karena Padang tempatnya lebih jauh ya, jadi bisa menggunakan pesawat terbang. Nah kalau misalkan ke Lampung, karena Lampung kan menyeberangi lautan, nah kita menggunakan alat transportasi yang melewati laut, yaitu kapal laut. Nah Bu Endang punya gambarnya nih, nanti Bu Endang akan memperkenalkan alat-alat transportasi juga beserta pengemudinya. Nah simak ya. Nah Bu Endang punya gambar nih. Nah Bu Endang kalau pulang kampung biasanya menggunakan mobil juga bisa. Nah ini mobil itu berjalannya di mana teman-teman? Darat ya, ya motor juga di darat. Nah mobil rodanya ada berapa teman-teman? 4. Motor rodanya ada berapa teman-teman? 2. Nah lihat gambar ini ya, lihat cara penyimpanan barang-barangnya. Nah di sini kalau menggunakan mobil, mereka yang biasanya meletakkan barang-barang yang akan dibawa untuk pulang kampung di atas mobil. Ada juga tuh koper yang ada di atas mobil khusus untuk mobil, untuk meletakkan barang-barang yang akan dibawa pulang kampung. Nah kemudian jika menggunakan motor, alat transportasinya, barang-barangnya bisa diletakkan di depan atau belakang, tapi hati-hati ya, tidak berlebihan membawa barang-barangnya. Jika kita menggunakan alat transportasi juga harus menggunakan pengaman atau pelindung dirinya. Nah kalau misalkan mobil, pelindung dirinya apa? Safety belt ya. Kalau motor menggunakan helmnya harus kenceng ya, harus menggunakan jaket, masker, sarung tangan harus lengkap ya. Nah kemudian ini kendaraan darat ya. Kemudian ada juga yang pulang kampungnya menggunakan bis. Nah bis itu bentuknya lebih panjang dari mobil biasanya ya. Bis ini namanya. Bis itu pemberhentiannya di terminal. Ya ini dia pengemudinya, Bapak supir. Ya dia mengemudikan bis ini. Nah ya tuh seperti ini, bisnya berbentuknya lebih panjang dari mobil biasa. Ini pengemudinya disebut supir. Nah teman-teman ini masih berada di darat ya, termasuk kendaraan darat. Kemudian ada juga kendaraan darat. Apa ini? Jus, pung, jus. Ya kereta itu panjang sekali. Rodanya juga banyak sekali. Jalannya di darat tapi di atas rel. Nah, teman-teman tahu siapa yang mengendarai kereta ini? Namanya siapa? Nah, ini namanya masinis. Coba diulangi lagi teman-teman apa? Masinis. Ya. Nah, yang mengendarai kereta ini adalah Bapak masinis. Nah, Bapak masinis ini sudah ahlinya dan dia sudah sekolah juga tentang masinis dan mengetahui tentang mesin-mesin yang ada di kereta api dan bisa mengendarai kereta api ini dengan baik dan benar ya. Kemudian ada lagi kendaraan yang di udara. Ayo apa? Ya pinter. Pesawat terbang. Siapa yang sudah merasakan naik pesawat? Udah? Ya alhamdulillah. Bu Endang pernah? Bu Endang belum pernah naik pesawat. Bu Endang hanya naik motor, naik mobil, naik bis. Naik pesawat belum pernah, naik kereta juga udah pernah Bu Endang. Nah pesawat-pesawat ini berjalannya di udara. Ya pesawat terbang berjalannya di udara. Ayo ada yang tahu siapa pengemudinya? Nama pengemudinya itu siapa pengemudinya? Ada yang tahu yang mengendarai pesawat itu siapa? Pilot. Keren. Ya
ulangi lagi. Pilot, pilot yang mengendarai pesawat. Ya teman-teman, ingat ya, pesawat dikendarai oleh pilot. Oke, kemudian apa nih yang belum? Yang melewati apa? Air ya? Oke, Bu Endang punya gambarnya air. Nah teman-teman, yang berjalan di air itu apa? Kendaraan yang berjalan di air. Kalau kita mau pulang kampung, kapal laut. Ya, ini kapal laut berjalannya di atas air. Ya, Bu Endang pernah juga nih merasakan naik kapal laut. Bu Endang pergi ke Lampung karena Lampung berada jauh dan harus menyeberangi lautan. Jadi Bu Endang harus menggunakan kapal laut. Ya, ada yang tahu siapa pengemudinya? Siapa pengemudinya kapal laut? Nahkoda. Coba ulangi lagi. Nahkoda. Ya, nahkoda ini yang mengendarai kapal laut agar jalannya baik dan benar. Nah, ini juga para pengemudi ini sudah ahlinya atau sudah bersekolah juga, sudah ada sekolah pengemudi ya. Kalau misalkan nggak bersekolah, dia nggak tahu dong cara mengemudikannya seperti apa, ntar bisa nabrak. Nah jadinya, para pengemudi yang tadi seperti masinis, pilot, nahkoda, supir itu mereka sudah mempunyai surat izin mengemudi, jadi bisa mengendalikan atau mengemudikan kendaraan ya. Nah baiklah teman-teman, nah tugasnya, sekarang Bu Endang akan mengingatkan tugas teman-teman. Tugas teman-teman adalah komunikasi ya, bertanya jawab. Tanya jawab dengan ayah atau bunda atau bisa juga orang yang ada di rumah tentang alat-alat kendaraan, alat-alat transportasi beserta pengemudinya. Contohnya seperti ini, Bu Endang bertanya, ayo siapa pengemudinya kereta? Nah teman-teman menjawab, pengemudinya kereta adalah masinis. Seperti itu. Lagi, siapa yang mengemudikan pesawat? Nah, teman-teman menjawab yang mengemudikan pesawat, ya, mengendalikan pesawat itu adalah pilot. Seperti itu. Bisa teman-teman? Bisa ya. Nanti dibantu dengan ayah dan bunda. Nah, tugasnya ayah dan bunda itu memvideokan ya. Teman-teman saat bertanya jawab dengan ayah bunda, tolong divideokan, kemudian kirim ke ibu guru masing-masing. Ya, ibu guru tunggu segera. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.